Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Abejus dan tim Gase. Ini teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Gase ini banyak saudara-saudara ya ikut eksplor dalam malam hari ini. Ada juga dari timnya Abejus asal Sragen ya. Ada juga yang dari luar negeri. Mas Cuka ini Korea artis K-pop keren rambutnya ini. Kalungnya ini loh. Baik, dikeluarin aja, biasanya dikeluarin loh. Oh, keluarin biasanya dikeluarin. Ini kalau ini masih Toyarun Mas. Masih bujang ini Mas Cuka ya? Masih. Kemarin habis diputusin, tinggal nikah. Masih tinggal nikah. Ini masih bujang, Mbak. Monggo didaftarkan. Baik teman-teman ya. Jadi malam hari ini kemarin malam ya, khususnya itu Mas J WA ke saya, katanya mau silaturahmi ke basecampnya tim Gase. Dan sekalian mau ikut explore katanya teman-teman. Dan alhamdulillah mereka selamat sampai tujuan. Dan khusus malam hari ini kita gabung dalam pengeksploran. Dan di waktu yang tepat, momen yang tepat, kami sedang membutuhkan banyak pasukan. Karena di sini harus ada pancingan-pancingan ya. Sehingga kita nanti dari berapa orang ini? Total 11 orang ya, 6 tambah 5 ya. 11 orang nanti kita akan dibagi menjadi 2 tim. Di mana tim yang pertama biar fokus di tempat Saipinar yang pernah kita buat kemarin. sebagai pancingan ya? Ya, sebagai pancingan pasukan mereka untuk pada terpancing datang. Juga ada yang jaga di bentengnya yang sudah dibuat oleh Rakasota. Nanti biar kami yang fokus di bentengnya Rakasota dan timnya Abejus nanti fokus di benteng palsu atau di Saipinar itu. Dengan harapan semua pasukan mereka terkecoh, dikira kita itu semuanya ada di Saipinar, ternyata kita ada yang standby jaga di benteng yang dibuat oleh Raja Rakasota. Ya, semoga saja misi kita malam hari ini berjalan dengan sesuai rencana. Amin. Dan tentunya keberkahan ya untuk kita semua, karena dengan adanya silaturahmi saling membantu seperti ini tentunya akan menambah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa nantinya. Amin. Mungkin ada yang mau menambahin, silakan Mas. Mungkin pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih terhadap Mas Ganang dan seluruh tim yang sudah menyambut saya dengan baik dan mengizinkan saya dan tim untuk eksplor. Dan kebetulan di waktu yang tepat Mas Gase juga membutuhkan sebuah pasukan yang banyak agar dapat menjalankan sebuah strategi yang sudah direncanakan. Dan mudah-mudahan nanti kita menjalankannya dengan lancar dan tidak ada suatu hal apapun yang tidak diinginkan. Amin. Nanti rencananya yang nuntun siapa ini Mas? Kapten Subasa. Nanti untuk masalah lokasi kan tim Abejus ini kan belum paham untuk lokasi ini. Nanti untuk lokasi Saipinar nanti saya pasrahkan ke Mbah Dangik ini ya. Biar Mbah Dangik menunjukkan, pokoknya jangan ragu-ragu tanya Mbah Dangik. Ya, masalah lokasi apa-apanya itu fokusnya sama Mbah Dangik. Ya, karena untuk beberapa hari yang lalu itu Mbah Dangik itu full ikut eksplor ya. Sehingga tidak ada satu informasi pun yang terlewatkan. Kalau Mas Probo libur kemarin. Ya. Terus Mas Yohan pun ada liburnya ya. Ada. Marcel malam hari ini tidak berangkat. Yang full-fullan itu saya, Diki sama Mbak Dangik. Untuk kalau Mas Diki kurang tua. Juga kita butuh mediator juga di sana Mas nantinya ya. Selain itu kita butuh mediator. Kalau Mbak Dangik kan udah kami tua ini.
ya di Kita orang sana tua juga Mas. bisa memimpin, menunjukkan, mimpin sih enggak ya, Menunjukkan Mbah, menunjukkan. jadikan tua Mbah, jangan jadikan tetap. Kamu tua Mbok. Katanya kami tua, berarti kami kan yang ada di sini. Iya berarti. Oke teman-teman, Intinya malam hari ini bukan pure penyerangan ya, termasuk uji coba. kita nanti sesuaikan saja Mas Wan. Kalau memang kita memungkinkan malam hari ini momen yang tepat, kita langsung lakukan. Kalau ternyata malam hari ini kita meleset dari apa yang kita sudah rencanakan, berarti kita atur strategi baru lagi. Ini ya bisa dikatakan uji coba pertama seperti apa. Oke teman-teman, silakan yang menonton video ini yang belum sholat, tinggalkan saja, skip saja video ini. Utamakan beribadah, jangan sampai melupakan apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini. Cukup? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Tim apa ini? Ya tim tok ini. Becus gase gitu. Iya. Tim. Betul sekali. Becus kasih. Pagi bar langsung dikoordinir aja. Berarti ini langsung dipisah sekarang. Subar. Dipisah aja sekarang. Ini ngomongnya di sekitar sini, mau masih ada bentengnya. Ntar kalau udah keluar benteng, minim bicara, minim pas. Kalian hati-hati lu nanti. Oh iya Dek, ingat ya. Kalian yang hati-hati Orang banyak itu tim ambisius. Ini kalau mau ngomong-ngomong apa-apa ini masih di komplek ini dulu ya. Iya. Karena di sini masih di benteng. Nanti kalau sudah keluar dari lokasi ini nanti ngomongnya agak sedikit dijaga. Dikias ya. dikiasin ya. Hatene badane, Dek. Iya, tas. Dibagi-bagi dulu. Ya udah. Ya. Berangkat yuk. Bener. Hati-hati. Udah nyala kamera aja. Hati-hati aja. Jaga itu. Kayak ini di sini aman apa enggak, maksudnya jalurnya? Saya sini juga belum paham soalnya. Sekarang seperti ini biasanya ada aman ya. Ada apa Mas? Saya juga masih mencoba itu rasakan. Bismillah. Lanjut apa enggak ini Mas? Lari kemana lu Mas? Astagfirullahaladzim. Tungguin Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Mas kan? Ini kok ada yang dimasukin ya? Iya ini Sasmoyo. Kenapa bisa tahu kita di sini loh? Astagfirullahaladzim, Mas Kananya gimana Mas Kananya? Mas Kana kemana? Nggak tahu, kesana lurus tadi. Dia ngapain Mas? Sudah apa juga? Kecil banget. Mas Kananya mana? Sebentar. Ini maksudnya apa ini? Sekarang. Mas.
Sini candal Dik. Gimana apanya? Tadi tuh unjuk kita mau maju tapi ragu-ragu ya Mas ya. Soalnya makhluk ini nggak peduli sama kita loh. Jadi kita kan tadi lagi ngejar pas sekarang kan terus gak kelihatan tuh. Nah selang berapa detik aja ya tiba-tiba dihadang terus dia nunjuk maju beberapa langkah 4-5 langkahan lah diem dia kayak tengok-tengok gitu memperhatikan gitulah. Habis itu dia udah pergi cuek gitu loh. Ini Mas, tapi kayak gini Mas, kalau menurut saya gini, mungkin si tadi siapa Sasmoyo siapa itu? Sasmoyo Fik. Itu si Sasmoyo itu mau mencari tahu, mau melihat kita itu ada Mas Ganang atau tidak. Nah, iya, makanya tadi ketika saya merasakan Mas Ganang. Ya masuk. Ada makhluk itu yang hati-hati pokoknya, ada makhluk ngincer Mas Ganang loh. Sasmoyo bukan. Aku kurang paham Mas. Pokoknya warna merah lah. Ini sempat nyerang kami di sini. Pokoknya dia nyari kamu Mas. Oke lah, tenang, siap. Udah aku ini ngadepin ini pas-pasan. Ya. Hati-hati semuanya. Tadi gimana Mas? Hati-hati gimana? Tadi saya kan merasakan energinya di sana. Seperti kejadian kemarin, bahwasanya pihak mereka kan tahunya saya sudah tiada. Iya. Saya sudah mati karena sudah diambil hatinya. Oh iya baru aku. Nah, tujuan saya menghindar jangan sampai berita saya masih hidup oleh kerajaan sana itu terdengar. Nah, kalau memang mereka sudah ketemu kalian, terus mereka acuh, berarti kan tujuannya mereka ke saya. Iya. Berarti cuma konfirmasi ini ya. Saya juga berpikir seperti tadi Mas Wan. Tapi saya kaget Mas sekarang tiba-tiba lari. Saya itu nggak merasakan tanpa koordinasi. Nggak merasakan tadi itu datang loh. Wah kita dicuekin Bu. Nah ini Ada yang masuk yang mau masuk. Tunggu sini saya Pak. ada apa loh? Ada titik. Ada titik. Astagfirullahaladzim. Hei manusia, sedang apa kau datang ke tempat ini? Saya sedang mencari angin segar. Mencari angin segar bukan di sini tempatnya. Lagi cari angin segar kok. Soalnya ini gimana saya tadi Wah, apa? Kami sini sedang mencari angin segar. Kenapa kau tiba-tiba datang ke sini menghadang kami? Mencari angin segar bukan di sini tempatnya. Sebentar dulu, jenengan itu siapa lo? Wiryadinnya. Gak kenal ya. Tiba-tiba datang ke sini pertama terus nanyain kami assalamualaikum dulu apa gimana. Buat apa? Saya hanya memastikan kalian datang ke tempat ini untuk apa? Saya sudah katakan, saya ini bersama teman saya bertiga ini sedang mencari angin segar di sini. Iya itu. Manusia seperti kalian menghilangkan penat. Itu di luar sana masih banyak gemerlap cahaya. Kenapa harus datang ke hutan di tempat yang gelap seperti ini? Manusia bodoh. Dengarkan. Yang namanya kita ke sana melihat gemerlapan itu sudah bosan dan jenuh. Saya ingin menyendiri, mencari angin yang segar, tidak ada polusi di hutan biar suasana. Saya tahu. Apakah kalian ingin menggantikan pahlawan yang telah mati? Pahlawan siapa sih? Teman kau sudah mati. Apakah kau ingin menggantikannya? Hah?
Kita itu silong lihat lampu LED terus gemerlap cahaya itu bikin mata berkunang-kunang. Apa ini kalau bukan cahaya? Iya, Pak, ini kan buat menerangi jalan. Katanya jangan ke hutan. Kalau cahaya di luar sana masih banyak. Mohon maaf ini siapa Kisana kalau siapa lah ini. Saya mau datang ke sana kan gelap. Ini saya menggunakan senter ini untuk menerangi. Takutnya ada ular gigit kaki. Itu bukan urusan saya. Ya jenengan juga bukan urusan saya ya Mas ya. Kalian masuk ke daerah wilayah. Ya udah saya minta izin, saya mau ke sana. Saya mau jalan-jalan. Ya. Saya tidak ada tujuan lain. Bisa di hutan sebelah, tidak di hutan ini. Saya tahu kalian ingin menjadi pahlawan dan menggantikan manusia yang telah kami bunuh. Pahlawan apa? Kami tidak mempunyai apa-apa menjadi Apa pahlawan. kau tidak merasa kehilangan? Buat apa kehilangan ya Mas Yohan? Kehilangan apa? Dompet. Kami nggak peduli. Sudah, jujur saja. Saya tahu apa urusan kalian datang ke tempat ini. Apakah kau ingin balas dendam karena kematian temanmu itu? Mari kita buktikan. Apakah kau ingin menyusul temanmu itu? Ya saya nggak mau menyusul lah. Saya nggak ada tujuan balas dendam apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Kekuatan saja saya tidak punya. Manusia pandai berbohong. Saya yakin. Dan saya itu tahu pasti tujuan kau datang ke tempat ini. Apa? Balas dendam. Salah. Justru ya kami ngaku kami kalah. Ya betul. Ya kami kalah. Teman saya sudah nggak ada. Tapi bukan berarti saya mau menggantiin dia loh. Ya sudah. Justru saya kesini Urusan itu. kita sudah selesai. Lebih baik kalian pergi dari tempat ini. Mengapa kalian datang ke tempat ini lagi? Bukankah urusan kita semua sudah selesai? Nih. Dan temanmu sudah mati. Iya nih. Jangan ngomong ya Mas Yohan nih. Berhubung saya sedang sedih. Saya mau mencari angin segar daripada saya keinginan. Bisa di tempat lain. Tidak harus di tempat ini. Selain Saya itu. mengetahui pasti. Dengar dulu sama Dinyo nih. Saya kesini tuh jujur aja nih. Mau ngucapin selamat udah itu doang. Selamat atas kemenangan kerajaan jenengan. Dan Baiklah. Terima kasih. Itu yang saya harapkan. Selamat. ya bukan berarti kita nggak boleh dong. Jangan aku salah. Kau dong. sudah mengucapkan selamat bukan? Iya. Kita damai saja. Ya lebih baik kalian pergi. Katanya kita sudah tidak ada urusan. Dan maka dari itu lebih baik kalian pergi dari tempat ini. Baiklah, saya akan pulang. Yes. Tadi saya dari sana, saya mau balik lagi ke sana. Ya, coba pengen lihat kemarin tempat. Saya mau mendoakan sahabat saya meninggal di sana. Kan ini lewat bentar lagi dekat. Iya. Baiklah. Ingat, jangan mencoba kau menggantikan manusia yang telah saya bunuh. Baik, jika saya berbohong padamu, saya menjadi taruhannya. Setuju? Saya pegang omongan. Oke. Akan saya incar kau. Baik. Ya baik. Ayo, terima kasih Mas Dinyo ya waktunya. Terima kasih sudah mau mengizinkan saya. Wih, nggak mau salaman. Saya tadi begitu banget. Kaget banget aku. Dik. Aduh salaman ini Bro. Ya tahu sih udah dedaman. Yang penting ini bicara dulu. Langsung aja Mas. Itu santarnya itu. Nyariin lagi. Memastikan lagi kan? Mastiin lagi. Siapa itu makhluk yang tadi sebutin batangnya mungkin Mas? Iya bukan. Nah itu tadi dinyo siapa? Yang jelas ini yang nyariin banyak ini. Ya berarti kan pihak kerajaan sana memang menganggap saya sudah tiada, mereka menang kan seperti itu. Iya, orang tadi aja cuek, biasanya kita diajar. Saya sendiri ini tadi hampir keceplosan Mas. Dari kapan ini energinya ini susah banget kok. Misalnya untung tadi nggak sempat itu loh. Akhirnya kita cepat harus buru-buru cepat menuju ke
Itu bentengnya. ke benteng, soalnya saya minta tahu posisi. Kamu masih badangi dulu ya. Ya. Monitor badangi. Aduh, lagi sibuk. Mas. Bagaimana keadaan di benteng Saipi? Banyak serangan, Mas. Banyak serangan. Apakah banyak makhluk yang turun langsung ke Saipi? Mas, tadi satu itu yang merah-merah itu yang memimpin kayaknya, Mas. Oke, laporan diterima. Itu tadi bukan, Mas, merah-merah. Ya nggak tahu. Tuh tiba-tiba marah-marah gitu dong Mas Ganang. Saya hampir keceplosan. Tapi intinya banyak makhluk yang lagi mengefikkan Kasep meninggal ini. Lanjutkan seperti ya. Astagfirullah. 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 Oh, kemana lari ya? Astagfirullah. Bangsat. Astagfirullah. Bajingan. Apalagi loh? Ternyata kau masih hidup. Hajar aja Mas, langsung Mas, daripada bocor Mas. Beraninya kau membohongi kami. Kasih itu bukan bohong. Mungkin saya tidak bisa melawan kalian. Akan tapi berita ini akan cepat melebar luas. Ya. Kasih bauin gimana mereka, dia yang ilmunya cetek. Yo. Ingat, nyawamu akan menjadi taruhannya. Kok satu kerajaan saja? Dari kemarin mencari-cari gue aja susah kok. Satu kerajaan aja tertipu Mas. Tipu kok. Jangan banyak ngomong kok. Bunuh aja sekarang di sini polisi kok. Mas Ganang nggak usah. Mas sekarang nggak usah itu Mas. Nggak usah yang Mas yang makan Mas. Percuma kau akan membunuh saya. Berita ini sudah menyebar luas di seluruh kerajaan. Dik, ayo dik, tahu dulu dik, fokus dik. Cari Iwan. Astagfirullah, ini gimana, ini lanjut apa enggak? Kita cepet-cepet pergi begitu benteng harusnya ayo. Wah, ayo cari bentengnya, wah cepet kok. Kita harus cepet di benteng ini semuanya sebelum cepat datang nyerang kita loh. Kok ada di sana gimana Mas? Insya Allah untuk lokasi di sini sudah aman Kinanti, sudah dibentengi Jaljalut Sugro, ya Mas Toto. Oh iya Tuan, Kinanti izin melaporkan berita apa yang Kinanti dapatkan dari kerajaan Sasmoyo dan Jonggala. Yang pertama, semenjak berita kematian Tuan di siang itu, atau sama halnya di saat raga palsu Tuan diambil hatinya oleh Sasmoyo,
Dua kerajaan itu menganggap Tuhan benar-benar mati. Walaupun Tuhan sendiri tahu bahwasanya hati yang mereka dapatkan itu palsu, akan tetapi Raja Sasmoyo tidak menyadari itu Tuhan sampai saat ini. Hingga sampai saat ini mereka kehilangan nafsu untuk berperang, karena apa yang Raja Sasmoyo harapkan sekarang sudah benar-benar di tangannya. Walaupun itu hanya palsu Tuhan, karena mereka sejatinya belum mengetahui hati yang mereka dapatkan adalah hati yang palsu. Itu kabar baiknya Tuhan. Raja Sasmoyo tidak sepenuhnya lagi mendukung Jonggala atau mengerahkan pasukannya untuk menyerang desa teman-teman Tuhan. Akan tetapi Raja Jonggala pun demikian, karena Raja Jonggala menganggap Tuhan sudah mati, sehingga tidak ada lagi orang yang akan menyatakan di mana keberadaan gelang raja itu. Sekalipun mereka berusaha menyerang teman-teman Tuhan, mereka sudah yakin kalau teman-teman Tuhan tidak akan memberitahu di mana gelang raja itu berada. Mereka lebih memilih untuk mencari informasi bukan dari saudara-saudara atau teman-teman Tuhan yang mengetahui. Mereka lebih memilih mencari informasi kepada makhluk-makhluk di sekitar kejadian Tuhan mendapatkan gelang raja itu, atau makhluk-makhluk yang berkemungkinan mengetahui. Mereka mendalami hal itu dibandingkan mereka harus berperang melawan teman-teman Tuhan. Ini bisa disimpulkan Tuhan bahwasanya percobaan Tuhan malam hari ini untuk memancing kerajaan Sasmoyo dan Jonggala tidak sepenuhnya berhasil. Karena walaupun ada sedikit pasukan dari Jonggala yang menyerang teman-teman Tuhan di sana, sejatinya itu hanya sebagian kecil dan makhluk-makhluk atau prajurit-prajurit yang dianggap rendahan Tuhan. Kabar buruknya Tuhan, pada saat Tuhan berjalan di sepanjang perjalanan ini, pada dasarnya setelah mendapatkan apa yang Raja Sasmoyo dapatkan, dia dan raga barunya beserta beberapa anak buahnya, mereka berkeliling di tempat yang sekiranya saudara-saudara Tuhan akan tempuh. Akan tetapi ada satu makhluk yang mengetahui keberadaan Tuhan. Iya, tadi makhluk yang terakhir. Dan makhluk itu dengan cepat datang ke sana dan membawakan informasi bahwasanya Tuhan masih hidup. Seketika makhluk itu kembali lagi untuk menemui Tuhan. Lantas kabar terakhir dari makhluk itu yang Kinanti tahu adalah dia sudah lebur oleh Tuhan. Iya, akan tapi dia itu sempat ngomong ke semua kerajaan. Itu yang sangat disayangkan Tuhan. Jadi nafsu berperang Raja Jonggala sekarang meningkat karena mereka sudah tahu kalau Tuhan benar-benar masih hidup. Jadi masih ada kemungkinan Tuhan akan dimintai keterangan di mana gelang itu berada. Untuk pihak Sasmoyo sendiri, apakah sudah tahu untuk saat ini? Saya pikir akan segera mengetahuinya, karena tidak mungkin Raja Jonggala membiarkan Sasmoyo pergi sedangkan Tuhan masih hidup. Dengan kata lain, tipuan Tuhan dengan raga palsu Tuhan itu sudah gagal Tuhan untuk pagi ini. Gimana Mas? Ya, awalnya memang rencana kita malam hari ini kita langsung menuju ke benteng. Jikapun itu berhasil Tuhan, itu percuma karena hanya sebagian kecil pasukan dari Jonggala dan Sasmoyo itu yang menuju ke benteng palsu kita Tuhan. Jadi seandainya Tuhan sampai ke benteng kecil kita pun Tuhan tidak bisa mengeluarkan panah itu, karena masih banyak pasukan yang tertinggal di sana. Oh ya, baiklah Kinanti. Begini Tuhan, mungkin saja jika Kinanti simpulkan, bisa saja di pagi hari ini akan ada pasukan yang akan menyerang Tuhan karena mengetahui Tuhan masih hidup. Dan jika pagi sudah selesai, maka mereka akan berhenti Tuhan, karena mereka terbiasa dan kuat di malam hari. Dan bisa jadi juga Tuhan, setelah malam esok hari datang, mungkinkah Tuhan akan diincar sampai ke rumah Tuhan. Gimana Mas? Yang caranya Mas karena bikin malah jadi seperti ini. Ya kita
rencana yang lain. Iya, lanjut lagi Mas. Begini Tuan, saya berpesan kepada Tuan. Saya harap Tuan tidak bersedih, karena sekalipun Tuan berhasil sampai ke sana, rencana Tuan pun tetap gagal karena mereka tidak terpancing untuk menuju benteng palsu. Itu. Dan yang kedua, setelah kejadian ini, mungkin saja Tuan bisa melakukan pancingan kedua. Karena mereka mengetahui Tuan masih hidup, maka nafsu berperangnya akan semakin tinggi dan benar-benar mengejar Tuan. Baiklah, kita menggunakan situasi itu paling ya, Kinanti. Ya. Walaupun ini terdengar buruk, akan tetapi ada baiknya juga Tuan. Ya, terima kasih banyak Kinanti. Ini menurut saya luar biasa. Saya mendengar peperangan di sana sangat luar biasa itu. Itu hanya sebagian kecil Tuan. Itu hanya sebagian kecil. Karena banyak bagian di kerajaan yang masih duduk dan bersantai-santai di sana. Karena tidak bernafsu berperang, mereka hanya mencari gelang raja sedangkan Tuhan sudah terdengar mati. Akan tetapi berita ini sudah sampai ke sana bahwa Tuhan masih hidup, maka kemungkinan mereka sudah bergegas mencari Tuhan untuk di pagi hari ini. Baiklah Tuhan, saya pikir jika Tuhan tidak ada lagi yang ditanyakan, Kinanti akan harus segera kembali karena di saat-saat seperti ini adalah di saat-saat mencurigakan kenapa Kinanti tidak ada di sana. Cepatlah kembali Kinanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kinanti atas informasinya. Baik teman-teman, ini jalurnya dicek Bu. Baik teman-teman, ternyata rencana yang kita rencanakan untuk malam hari ini tidak semulus yang kita harapkan. Bahwasanya di hutan yang seluas ini, saya ini sangat sulit untuk menyembunyikan sebuah energi saya sehingga banyak makhluk-makhluk dari pihak Sasmoyo dan Jonggala yang berkeliaran di sini sehingga bisa mengetahui bahwasanya saya ini masih hidup. Padahal dua kerajaan itu, informasi dari Kinanti itu sudah mengetahuinya saya pribadi itu sudah mati ya, sehingga mereka akan membiarkan saja. Bahkan peperangan pancingan yang sedang dilakukan oleh Mbah Dangit dan timnya itu di sana itu hanya sebagian kecil saja yang datang teman-teman. Jika memang kita diteruskan ke benteng yang dibuat oleh Raja Rakasota pun percuma teman-teman, karena semua prajurit-prajurit hebatnya masih stay di dalam kerajaan sana. Hanya makhluk yang kecil-kecil ya informasinya yang dikirim ke benteng Saipi itu atau benteng Palsu. Tapi kalau kita sananya ke bentengnya Rakasota Mas, ya takutnya Mas ada yang mengikuti kita Mas. Lah itu makanya saya tahu ini pasti di sana sedang geger banget dengan tadi makhluk yang memberikan kabar bahwasanya saya masih hidup. Terus gini saja, kita putar balik saja. Kita temuin Mbah Dangit. Kita temuin Mbah Dangit. Ya. Kita sembunyikan energi. Ya. Kita langsung kalau bisa kita geblas, kita cari tempat perlindungan yang aman, kita atur strategi kembali. Ayo. Putar balik. Ya Allah, stop. Sama Mas. Sama Ibu. Ayo dulu. Kita luar biasa dik. Adik. Mas, aduh lemas Mas. Kamu jangan pingsan dulu. Dik, adik. Kita luar biasa dik. Astagfirullahaladzim. Mas. Raja Jonggala ini. Hah? Apa? Raja Jonggala. Jonggala? Ya kita gimana Mas? Astagfirullahaladzim. Mas. Jonggala kan? Astagfirullahaladzim. Pasal luputan aku tak ya. Jangan lagi gitu Mas. Ini kita gimana mundur aja sih Mas lah. Mau lari kemana kok? Mau nggak mau kita harus hadapin. Tapi jangan ngomong kayak gitu Mas. Dik, pegangin duluan Dik. Ini dengerin Mas duluan Dik. Sama bosnya juga Mas mau dulu. Bismillah ya. Kuat. Mas hati-hati loh Mas. Mas hati-hati Mas. Mas. Ini cek depan Dik. Aku saja kakinya lemas Dik. Sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la haula Mas. Astagfirullah. Sekarang aja lemes dik. Sama lemes dik. Astagfirullah. Astagfirullah. Hati-hati mas. Hati-hati mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau. Senang. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Sastro Jonggala. Di mana bumi itu dipijak, itu akan menjadi kekuasaan saya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asal kau tahu manusia, saya memiliki banyak mata-mata. Bahkan saya sendiri sudah tahu di mana gelang raja itu kau sembunyikan. Itu bukan hal yang sulit untuk saya ketahui. Membiarkanmu hidup adalah salah satu jalan untuk saya mendapatkan gelang itu. Akan tetapi, saya tidak putus asa jika saya harus menyaksikan kau mati. Ada ataupun tidaknya dirimu sama sekali tidak mengganggu keberhasilanku. Kau sudah menjadi pion-pion kecil. Saya sangat takjub kepadamu atas tekadmu, semangatmu, dan jiwa rela berkorbanmu. Sekaligus saya pun miris melihatmu. Manusia sehebat dirimu hanya menjadi pion, hanya menjadi kacau. Saya berharap saya bisa langsung mengambil gelang itu dari tangan eyangmu itu, si Prabu. Astagfirullah. Dengan sangat mudah saya mencari tahu kemana arah gelang itu. Dari mulai gelang itu ada di tangan Rangga Sota, kemudian dititipkan kepadamu. Kemudian seorang anak kecil menjemputnya dari tanganmu. Sampai akhirnya jatuh di tangan eyangmu itu, si Prabu. Saya tahu riwayat itu. Dan bukan hal bodoh membiarkan kau hidup. Karena saya yakin eyangmu itu tidak menutup tangan ketika kau meminta pertolongan kepadanya. Apapun itu bentuknya, dia ikut andil dalam urusanku. Maka dari itu saya tantang eyangmu datang menemuiku. Jika memang dia makhluk yang gagah dan kuat, hadapi Sastro Jonggala. Maka bila ternyata eyang Prabumu itu tidak bisa hadir di hadapanku dalam waktu 1 hari ini, maka saya pastikan di malam harinya saya dengan sepenuh pasukan saya dan akan saya gandeng Sasmoyo untuk hadir di belakang saya dan memastikan dirimu mati terbunuh. Camkan itu. Saya miris melihat pion kecil yang selalu terombang-ambing. Dia yang mengendalikan, dia dalangnya justru duduk dengan santainya di atas singgasananya. Apa maksudmu? Eyangmu itu
pecundang. Eyangmu itu makhluk yang kecil, membiarkanmu masuk dalam masalah, dan dia ikut campur. Akan tetapi setelah itu dia melepaskan tangan. Jika memang tidak demikian, suruh eyangmu itu datang menemuiku sebagai bukti dia sayang kepadamu. Saya biarkan kau hidup untuk saat ini, karena sedikit jalan ada pada dirimu. Atau jika kau bersikeras lawanku sekarang juga, saya pikir kau tidak sampai berpikir demikian, karena kau tahu siapa kau dan siapa diriku. Panggil Eyang Prabu Mehito. Saya tunggu di siang hari itu. Atau jika tidak hadir, maka saya akan mendatangimu di malam hari dengan sepenuh pasukan saya. Dan saya akan ada di depan pasukan itu untuk mengambil kepalamu dan menunjukkan kepada eyangmu betapa mirisnya cucunya itu. Saya tidak peduli lagi dengan gelang itu. Jika ternyata Prabumu itu tidak hadir di hadapanku, di mana Sastra Jonggala di wilayah itu juga akan menjadi kekuasaan. Ingat itu. Ini Prabu udah hadir ini. Ini Prabu sudah hadir kok. Astagfirullah. Temuin Badan Gajah ya. Gimana ini Mas? Gimana? Urusan nanti. Yang penting Kepala lu. Kepala. Kepala siapa petik? Mas, saya baru dengar. Aku minum seperti ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, Mas. Batang. Tadi Prabu udah ada di sini kok.